Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan pelajaran PPKN. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pembentukan BPUPKI, di mana BPUPKI itu merupakan badan bentukan Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia dan untuk agar bangsa Indonesia mau membantu Jepang dalam melawan sekutu. BPUPKI diketuai oleh KRT Rajiman Wedjodiningrat, di mana wakilnya ada dua. Yang pertama dari Jepang Ichibanga Seyosio, dan yang kedua dari Indonesia Raden Panji Suroso. BPUPKI beranggotakan 62 anggota, di mana 55 berasal dari orang Indonesia dan 7 anggota dari bangsa Jepang. BPUPKI bersidang 2 kali. Sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara, dan sidang yang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Kita akan bahas tentang sidang pertama BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI membahas tentang dasar negara. Nah, pada sidang tersebut, pertama-tama ketuanya yaitu KRT Rajiman Wedjodiningrat memberikan pidatonya bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu negara, diperlukan suatu dasar negara. Dasar negara merupakan pondasi berdirinya sebuah negara. Ibarat sebuah bangunan, tanpa pondasi yang kuat tentu tidak akan berdiri dengan kokoh. Seperti itu ya. Nah, pada sidang tersebut, sidang pertama itu ada 3 tokoh yang memberikan rancangan dasar negara. Tokoh yang pertama Muhammad Yamin berpidato 29 Mei, Mr. Supomo berpidato 31 Mei, dan Insinyur Soekarno berpidato pada tanggal 1 Juni 1945. Yang akan kita bahas yang pertama, rancangan dari Muhammad Yamin. Jadi Muhammad Yamin itu mengutarakan secara lisan atau berpidato di depan anggota BPUPKI dan ketua BPUPKI yang menyatakan rancangan atas idenya itu yang pertama peri kebangsaan, sila kedua peri kemanusiaan, sila ketiga peri ketuhanan, sila keempat peri kerakyatan, dan sila yang kelima kesejahteraan sosial. Akan tetapi, setelah ia berpidato secara lisan, beliau atau Muhammad Yamin itu memberikan rancangannya yang secara tertulis kepada ketua BPUPKI, di mana isinya berbeda. Isinya, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kebangsaan persatuan Indonesia, sila ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu rancangan dari Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei. Kita lanjut ke rancangan yang diusulkan oleh Mr. Supomo, yaitu pada tanggal 39 Mei 1945, Mr. Supomo berpidato mengusulkan rancangan dasar negara dari idenya sendiri. Yang pertama, sila pertama persatuan, sila kedua kekeluargaan, sila ketiga keseimbangan lahir dan batin, sila keempat musyawarah, dan sila kelima keadilan rakyat. Jadi, Mr. Supomo juga berpidato menekankan bahwa masyarakat Indonesia yang akan kita dirikan ini tidak mendekat atau mempersatukan diri pada golongan yang kuat atau golongan yang besar, akan tetapi kita mempersatukan diri dengan seluruh golongan atau lapisan dalam masyarakat. Nah, paham ini kita kenal sebagai paham negara integral. Seperti itu. Itu rancangan dari Mr. Supomo. Lalu, pada tanggal 1 Juni 1945, rancangan dari Insinyur Soekarno, yang pertama, sila pertama kebangsaan Indonesia, sila kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, sila ketiga mufakat atau demokrasi, sila keempat kesejahteraan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi,
Karena rancangan yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno ini lebih menjiwai dari sila-sila Pancasila seperti yang kita kenal saat ini, sehingga pada tanggal 1 Juni itu ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Kita lihat sila kelima, ketuhanan yang berkebudayaan, sekarang kita kenal di sila pertama. Lalu sila pertama kebangsaan Indonesia itu kita kenal di sila ketiga. Lalu sila kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan itu kita kenal pada sila kedua saat ini. Dan mufakat atau demokrasi itu kita kenal di sila keempat, serta kesejahteraan sosial kita kenal di sila kelima. Seperti itu ya. Jadi kan ada 3 yang mengusulkan rancangan dasar negara. Ada Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Lalu pastinya mereka ini bagaimana? Nah, ini perlu diolah lebih lanjut atau perlu dibahas lebih lanjut. Atas petunjuk seorang teman ahli bahasa, rumusan dasar negara tersebut dinamakan Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Di akhir masa persidangan BPUPKI yang pertama, dibentuklah panitia kecil yang diketuai oleh Insinyur Soekarno untuk membahas usulan rancangan dasar negara. Panitia kecil itu dinamakan Panitia 9, di mana anggotanya ada Mr. Profesor Muhammad Yamin, Dr. Andes Muhammad Hatta, M.A. Maramis, Raden Abikusno Cokrosuyoso, Abdul Qahar Muzakir, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hasim, dan Mr. Ahmad Subarjo, diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, panitia 9 ini, mereka mengadakan rapat di rumahnya Insinyur Soekarno. Setelah itu, pada tanggal 22 Juni 45, panitia 9 berhasil mendapatkan hasil, yaitu kesepakatan tentang rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Seperti yang anak-anak sering dengarkan pada saat mengikuti upacara bendera, nah itu hasil dari kerja keras panitia kecil atau panitia 9. Persetujuan panitia 9 ini termaktub di dalam suatu rancangan pembukaan hukum dasar atau pembukaan Undang-Undang Dasar itu, yang oleh Insinyur Soekarno, pembukaan undang-undang itu dinamai Mukadimah. Tapi kalau Muhammad Yamin itu menamai Piagam Jakarta, dan kalau Sukiman Wiryo Sanjoyo itu menyebutnya Gentleman's Agreement. Nah, Mukadimah itu dibawa ke sidang kedua BPUPKI. Sidang keduanya tanggal berapa? Betul, tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli, Mukadimah itu disepakati oleh BPUPKI. Oke, jadi pembukaan Undang-Undang Dasar kita ini ya, gitu kan? Iya. Lalu BPUPKI juga sepakat. Dalam alinea keempat, naskah Piagam Jakarta itu terdapat rumusan dasar negara. Sila yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima atau terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi, naskah dasar negara dalam Piagam Jakarta pada alinea keempat ini mengalami perubahan karena seperti sejarah yang mengatakan bahwa setelah Indonesia merdeka, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, sorenya ada perwakilan dari saudara kita dari wilayah Indonesia Timur itu datang ke Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Mereka menyatakan keberatan kalau sila pertama itu ada istilahnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam karena mereka beragama Kristen dan Protestan. Sehingga mereka menyatakan keberatan. Kalau sila pertama Pancasilanya seperti itu, kita keberatan. Nah, lalu pada perjalanannya setelah dasar negara itu ditetapkan pada tanggal 18 Agustus, besok akan kita bahas penetapannya. Nah, itu mengalami perubahan dari yang sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, perubahan ini bukan tanpa sebab. Perubahan ini bukti dari para pendiri negara kita dulu, itu mereka lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negaranya. Bagaimana caranya? Mereka tetap
merangkul teman-teman kita, saudara-saudara kita yang beragama di luar Islam agar mereka tetap setuju dan tetap bergabung dengan Indonesia. Jadi ada satu hal yang patut kita contoh dan patut kita teladani dari para pendiri negara Indonesia, yaitu yang pertama toleransi dan tepo seliro. Mereka tetap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Mereka berpikir bagaimana caranya agar Indonesia tetap bersatu tanpa terpecah belah oleh yang namanya isu keagamaan, agar Indonesia tetap berdiri dengan kekal dan abadi, seperti itu ya. Itu yang wajib kita contoh. Jadi mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kita kali ini, sehingga dasar negara atau Pancasila dari rentetan panjang, dari awalnya dibentuk PPUPKI, mereka sidang berapa kali, sidangnya siapa saja yang mengusulkan rancangan, lalu mereka membentuk panitia kecil, panitia 9 mengolah lagi, lalu masih ada juga perubahan, sehingga kita kenal Pancasila seperti saat ini yang kita tahu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima atau terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti itu ya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ada kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seperti itulah proses penggodokan perumusan Pancasila. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang proses penetapan Pancasila itu sebagai dasar negara. Itu ya. Oke, Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.